Yang B. Saya punya ini soalnya seperti ini, berarti penyelesaiannya x kuadrat min 5x min 4x tambah 3. Nah, sama. Ruas kanannya kita harus ubah dulu jadi 0. Berarti si satunya kita pindahkan. Yang tadinya plus 1 jadi min 1. Kurang dari 0. Nah, kalau sudah sama kayak tadi, karena ini penyebutnya belum sama, jadi kita samakan buat satu kali aja. X tambah 3. Yang ini kan penyebutnya udah X tambah 3. Tinggal ditulis ulang aja. X kuadrat dikurang 5X dikurang 4. Yang ini negatif, ditulis aja nih penyebutnya. X tambah 3. Karena di sini 1 ya. X dikali 1 X, 3 dikali 1 3. Kurang dari 0. Gitu. Nah, udah sama banget kayak tadi stepnya. Kita kaliin dulu nih, negatif dikali X, negatif dikali 3. Berarti X kuadrat dikurang 5X dikurang 4, negatif dikali X, negatif X. Negatif dikali plus 3, negatif 3 per X tambah 3 kurang dari 0. Nah, kalau udah kayak gini kita gabung-gabungin aja. Lihat, X kuadratnya punya temen nggak? Nggak punya. Kalau nggak punya, tulis ulang aja X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Kan ini dia ada yang X aja. Negatif 5X, berarti temennya negatif X. Berarti negatif 5X, negatif X. Artinya kamu udah ngutang 5, ngutang lagi 1, jadi total utangnya 6. 6x ditulis, berarti di sini negatif 6x. Nah, selanjutnya di sini ada negatif 4 sama negatif 3, berarti negatif 4 negatif 3, artinya kamu punya utang 4, ngutang lagi 3, jadi utangnya banyak kan, berarti 7 utangnya, berarti negatif 7. Di bawahnya x tambah 3, panjang banget ini, mohon maaf. 0. Nah, kalau udah kayak gini, saya ke sebelah ya, zut. Oke, udah kan, udah nggak bisa diapa-apain lagi kan, ini udah beda variabelnya. Variabelnya sama kayak tingkatannya gitu beda. Nah, kalau udah kayak gini kita harus faktorkan. X kuadrat dikurang 6x dikurang 7, dia punya faktor X min 6, X min 7, X plus 1 per X tambah 3 kurang dari 0. Kalian bisa cek sendiri, X dikali X hasilnya X kuadrat, sama ya. X dikali 1 hasilnya X. Geser deh. Terus negatif 7 dikali X hasilnya negatif 7X. Ini kalau kalian gabung berarti kalian punya uang 1. Kalian punya 1 apel, dikurang 7 apel, berarti sisanya 6 apel kan. Terus negatif 7 dikali 1, negatif 7. Jadi pemfaktoran yang atas harus sama, nilainya nggak boleh beda, baru benar. Kalau udah kayak gini kita punya 3 nilai, berarti teman-teman yang atas ada 2, yang bawah ada 1. Kita jabarin dulu yang atas ya. X dikurang 7 sama dengan 0. Nah, lihat, ini sama dengan kan harusnya, karena dia adalah pembilang. Tapi lihat lagi ke soal, di soalnya nggak ada sama dengan kan, berarti dia tidak boleh. Sehingga X-nya tidak sama dengan 7. Kemudian satu lagi, ada X tambah 1, dia kan harusnya sama dengan 0, karena dia pembilang. Tapi lihat dari soal, di soalnya nggak ada sama dengan kan, jadi dia haram untuk sama dengan. Asik. X tidak sama dengan negatif 1. Udah nih yang atas, sekarang kita yang bawah. Yang bawah ini di sini muat gak ya? Muat lah, saya muatin. X tambah 3 tidak sama dengan 0, karena dia penyebut, nggak boleh sama dengan 0. Nah, berarti X-nya tidak sama dengan, kalau di sini positif, berarti di sini negatif. Pintar. Udah kan, kita udah punya 3 nilai. Ingat ya, 3 nilai. Udah punya nilai X, belum tentu dia semua memenuhi himpunan penyelesaian. Nah, jadi kita buat garis wilayah dulu. Kita tulis angkanya dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah min 3, min 1, 7. Dia semuanya nggak sama dengan kan, berarti kopong, 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 grid. Nah, ingat, selanjutnya kita kasih daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3,
daerah 4. Jadi sebanyak, kalau kalian punya nilai X-nya 3, berarti daerahnya ada 4. Kalau kalian punya X-nya 4, berarti daerahnya 5. Wah ya Allah. Nah, kita coba aja yang paling gampang ya. Saya mau coba daerah 3. Kenapa? Karena di sini ada angka 0. Oke, kita uji titik. Uji daerah 3, berarti X-nya sama dengan 0, gitu kan ya. Saya mau coba pakai yang ini aja. Berarti X-nya 0, ini juga 0, karena 6 kali 0, 0, sisanya negatif 7 per 3. Negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Berarti daerah 3-nya negatif. Negatif, negatif, negatif. Kalau daerah 3 negatif, 4-nya positif, positif. Selang-seling, berarti ini positif, positif, positif. Ini negatif, negatif, negatif. Gitu. Nah, lihat. Di sini tandanya lebih besar. Kalau tandanya lebih besar, berarti dia yang dicari adalah yang bernilai positif. Pintar. Ada dua daerah ya, yaitu daerah 3, mohon maaf, daerah 2 dan daerah 4. Oke, ada dua nih, berarti saya tulis HP-nya X dimana. Nah, yang pertama ini, dia kan udah ada batas awalnya, udah ada batas belakangnya, berarti dia pintar. Interval, tulis dulu negatif 3, ini selalu lebih kecil, nggak ada tompelan, berarti nggak pakai sama dengan. Tulis X, yang belakangnya kecil lagi, min 1. Ingat ya, ini selalu lebih kecil, nggak boleh lebih besar. Nah, terus, atau satu lagi deh, yang ini, dia kan ada cuma di awal ya, belakangnya kita nggak tahu sampai berapa. Nah, tulis dulu, berarti X dari 7, dia ke kanan. Kalau ke kanan berarti lebih besar dari 7. Nggak pakai sama dengan, karena dia nggak tompelan. Gitu. Saya harap kalian paham.